Selanjutnya adalah perhitungan kekuatan las untuk tipe paralel fillet. Nah, ini untuk tipe las paralel fillet seperti ini gambarnya. Jadi kalau yang transfer fillet ini di bagian sini ya, bagian ujungnya, sedangkan paralel fillet ini adalah bagian sampingnya. Jadi bagian yang dilas itu sejajar dengan arah gayanya, arah gaya yang terjadi. Nah, ini di sini untuk luasan las, luas lasan minimumnya sama dengan T dikali L dibagi akar 2, sehingga didapatkan 0,707 T dikali L. Nah, jika tegangan ini adalah tegangan geser izin bahan lasnya, ya, maka gaya geser maksimum untuk single parallel fillet adalah Fs sama dengan T dikali L dibagi akar 2 dikali tegangan geser izinnya. Sehingga didapatkanlah 0,707 kali T dikali L dikali dengan tegangan geser izin bahan las. Kemudian untuk gaya geser maksimum pada double parallel fillet, jadi kalau single parallel fillet berarti ini cuma sebelah aja yang dilas, hanya satu. Nah, kalau double parallel fillet berarti ini dua sisinya ini dilas. Nah, rumusnya menjadi Fs sama dengan 2 dikali T kali L dibagi akar 2 dikali dengan tegangan geser izin bahan las. Nah, 1,414 dikali T kali L kali tegangan geser izinnya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain adalah yang pertama ini, perlu ditambahkan panjang 12,5 mm pada lasan untuk keamanan. Jadi hasil perhitungan berapa, nanti L-nya berapa, panjangnya, kemudian kita tambahkan angka 12,5 mm. Misalnya hasil perhitungan didapatkan panjang lasan 10 mm ya. Berarti harus kita tambahkan 12,5 mm. Nah, kemudian untuk gabungan paralel dan transfer fillet ya. Jadi yang di sini nih, ini paralel transfer fillet, kemudian yang ini adalah transfer fillet. Jadi kalau digabungkan seperti ini proses pengelasannya, maka kekuatan lasnya itu merupakan jumlah kekuatan dari paralel dan transfer fillet. Jadi kekuatannya ini besarnya kekuatan di sambungan secara paralel ini dengan yang ditambah dengan kekuatan las transverse begitu. Sehingga dirumuskan F total sama dengan F paralel ditambah F transverse. Nah, yang ketiga ini kekuatan untuk lasan tipe butt joint ya. Nah, ini digunakan untuk beban tekan atau kompresi, kemudian panjang leg sama dengan throat thickness sama dengan thickness of plate atau ketebalan platnya. Jadi tipe las butt joint seperti ini. Nah, gaya tarik maksimumnya untuk single, single artinya hanya dari salah satu sisi saja yang dilas. Ini rumusnya Ft sama dengan T dikali L dikali tegangan tarik izinnya. Sedangkan untuk double V butt joint ya, jadi single V ini, double V ini, jadi dia dua sisi dilas semuanya, sisi atas dan sisi bawahnya semuanya dilas. Rumusnya maka menjadi Ft sama dengan T1 ditambah T2 dikali dengan L dikali dengan tegangan tarik izinnya. Nah, hal yang baru diperhatikan tadi ya, sama tadi dalam proses desain tadi 12,5 mm ditambahkan. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat rekomendasi ukuran las minimum. Ini berdasarkan perhitungan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan orang terdahulu ya tentang sambungan las ini, maka didapatkan ini rekomendasi seperti ini. Untuk tebal plat 3-5 mm ini ukuran las minimumnya adalah 3 mm. Untuk tebal plat 6-8 mm ukuran las minimumnya 5 mm dan seterusnya sampai ini di atas 58 mm ketebalan platnya
maka ukuran las minimumnya adalah 20 mm. Nah, kemudian tegangan sambungan las ya. Ini sulit dihitung karena variabel dan parameter ini tidak terprediksikan. Misalnya homogenitas bahan las atau elektroda. Jadi homogenitas bahan las artinya begini, kita tidak tahu apakah komposisi dari material yang dipakai untuk ngelas itu, elektrodanya itu, apakah homogen? Homogen artinya maksudnya di semua posisi ya, di semua titik itu komposisinya sama. Nah, bisa jadi kan berbeda-beda. Nah, kemudian tegangan akibat panas dari las. Nah, karena proses pengelasan itu menggunakan panas, jadi dia bisa ada bagian yang mengalami pemanasan, kemudian ada bagian lain yang tidak mengalami pemanasan, dan karena ada perbedaan temperatur tadi ini, maka bisa mengakibatkan terjadinya tegangan ya, atau yang biasa disebut dengan tegangan panas, tegangan thermal atau thermal stress. Nah, kemudian karena ada perubahan sifat-sifat fisiknya. Nah, kemudian dalam perhitungan kekuatan ini perlu diasumsikan bahwa beban terdistribusi merata sepanjang lasan. Kemudian tegangan terdistribusi secara merata. Nah, ini tabel 2 ini kita lihat harga tegangan sambungan las dengan beberapa elektroda dan beban. Nah, untuk tipe las fillet weld, jadi tipe fillet ya, pengelasan tipe fillet. Kalau untuk bare electrode atau elektroda yang tanpa selubung ya, nah ini tegangannya, harga tegangan untuk sambungan lasnya kondisi steady ini 80 MPa. Kemudian untuk fatigue-nya, fatigue ini dia kelelahan ya, kalah. Jadi benda atau material tersebut mengalami beban atau mengalami gaya yang mungkin tidak terlalu besar, tapi secara terus-menerus kontinu selama berkali-kali, mungkin bisa jutaan kali atau ribuan kali mungkin ya. Jadi lama-lama dia kan bisa mengalami kerusakan. Nah, untuk fatigue ini 21 MPa. Kemudian untuk elektroda yang memiliki selubung, ini covered electrode, ini berarti dia elektrodanya memiliki selubung. Nah, ini yang biasa kita lihat atau kita pakai itu untuk las listrik biasanya ya. Nah, ini kondisi steady-nya atau jika dia mendapatkan beban yang tetap steady ya, itu bisa mampu sampai 98 MPa. Nah, kalau dia mendapatkan beban fatigue, kondisi fatigue ya, bebannya yang terjadi berulang-ulang, kemudian dalam jangka waktu yang lama, itu bisa menimbulkan fatigue atau kelelahan. Nah, ini angkanya 35 MPa. Nah, ini untuk tipe las yang lain ya, berbeda-beda seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya faktor konsentrasi tegangan las. Nah, faktor konsentrasi tegangan las ini disimbolkan dengan huruf K. Nah, untuk static loading dan semua tipe sambungan itu nilainya adalah 1 ya. Nah, ini tabel 3 ini khusus untuk beban fatigue ya. Tipe lasnya ini reinforced weld atau las tipe bajoin yang dikuatkan. Ini faktor K-nya atau konsentrasi tegangannya ini nilainya 1,2. Dan seterusnya ini sampai yang keempat ini adalah sambungan T ya. Nah, sambungan T dengan sharp corner, jadi dengan sudut atau bagian ujungnya itu yang tajam. Nah, ini faktor K-nya atau konsentrasi tegangannya itu nilainya 2. Nah, ini konsentrasi tegangan ini terjadi akibat penambahan material yang berasal dari material dasar yang mungkin berbeda dengan material utama yang disambung. Jadi, misalnya kan ada 2 buah plat besi yang kita sambung, kita las, materialnya kita sudah ketahui misalnya ya. Kemudian dilas menggunakan las listrik. Nah,
walaupun sama-sama nantinya jadi bahan baja gitu ya, cuman materialnya bisa jadi berbeda antara yang dipakai untuk membuat si elektroda itu. Nah, karena berbeda material itu tadi, maka ini bisa menimbulkan konsentrasi tegangan. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soalnya begini. Yang pertama, sebuah plat lebar 100 mm, kemudian tebalnya 10 mm, disambung dengan menggunakan las tipe double parallel fillet. Ya, double parallel fillet. Plat menerima beban statis sebesar 80 kN. Kemudian hitung panjang las yang diperlukan jika tegangan izin las tidak boleh melebihi 55 MPa. Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui. B-nya, jadi lebarnya ini ada 100 mm. Kita simbolkan dengan B, kemudian tebalnya adalah T 10 mm. Kemudian ini adalah tegangan geser izin maksimumnya 55 MPa. Kemudian F-nya adalah gaya yang bekerja, beban statis itu 80 kN. Nah, kemudian yang ditanyakan berapa panjang las totalnya. Nah, panjang total lasan untuk double parallel fillet dan untuk beban statis ini rumusnya berarti F sama dengan 1,414 dikali T dikali L dikali tegangan geser maksimumnya. Nah, didapatkanlah begini. 80 kali 10 pangkat 3, ini gayanya 80 kali 10 pangkat 3, berarti 80 kilonewton ya, karena kilo berarti kan dikali 1000. 80 kali 10 pangkat 3 sama dengan 1,414 dikali 10. 10 ini tebalnya dalam satuan mili. L-nya ini yang mau kita cari dikali dengan 55. 55 adalah tegangan geser izin maksimum 55 MPa. Nah, sehingga dihitung begini, dapatkanlah L sama dengan 80 kali 10 pangkat 3 dibagi 1,414 dikali 10 kali 55. Nah, didapatkanlah angka L-nya 103 mm. Nah, ini kalau dihitung sih 102, sekian hampir. Cuman ini dibulatkan menjadi 103 mm. Nah, kemudian untuk L totalnya, maka hasil perhitungan L yang tadi ini 103 mm harus ditambahkan dengan 12,5 ini. Karena tadi ketentuannya ya Nah, di sini nih. Tambahkan panjang 12,5 mm untuk keamanannya. Nah, jadi L total atau panjang total lasannya 103 ditambah dengan 12,5. Maka didapatkanlah 115,5.